Camaro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. Dari Times Square, Manhattan, New York City, aku Karen Delano, host Pagi-Pagi Ambiar, mempersembahkan dengan bangga ini dia Pagi-Pagi Ambiar geger di Times Square, New York City. Geger. Sobat Ambiar, lama tak terdengar namanya. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Ferry Afandi. Pernah berjaya pada masanya, kini nasib Ferry Afandi harus terjerat kasus peminjaman uang online ilegal. Hingga diteror dan diancam data pribadi miliknya akan disebarkan. Saya pernah menginstall aplikasi pinjol dan waktu itu saya cek yang mana yang legal, mana yang ilegal. Dan ternyata bahayanya si pinjol ilegal ini bukan hanya terletak pada bunga yang tinggi dan juga tenor yang ditawarkan 7 hari, tapi yang paling bahaya adalah pada saat kita mendaftar, dia udah minta masukin data kita termasuk nomor rekening dan juga foto KTP. Aduh, alih-alih akan disebarkan, Ferry pun mengikuti keinginan si peneror sampai kehilangan uang puluhan juta rupiah. Ya ampun, Mas Ferry, yang sabar ya. Seperti apa sih cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia pemenang pertama dari kontes pencarian bakat pertama di Indonesia yang sedang terlibat masalah yang berhubungan dengan pinjol. Ini dia Ferry Afandi. Kita joget dulu nih ya. Goyang yo, pagi-pagi Ambiar bosku kita bergoyang. Janganlah diganggu, biarkan saja biar duduk dengan saya. Senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Yes, bila ingin melihat di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Lambatan tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lila. Alhamdulillah baik. Bang, enak sebenarnya. Janganlah diganggu, joget-joget aja lu. Gua tuh nggak enak nyanyi dangdut, ada penyanyi dangdut senior ini mah. Ferry, kamu enak nyanyinya. Ini dong dangdut dong sini dong. Gak ada masalah semua. Bang Ferry, aku ngefans awal ajang pencarian bakat pertama di Indonesia. Yes. Aku ngevote SMS sebanyak-banyaknya. Kan ajang pencarian bakat yang lagunya gini ya, menepuk pundak. Enggak, lagunya gini. Menuju puncak gemilang. Salah itu zaman aku. Menepuk pundak manggil orang. Itu yang kalau tereliminasi. Pertama kali zamannya Mas Ferry ini pertama apa namanya Ki? Afi. Akademi Pentasi Ya kalau dieliminasi geret-geret kompor itu kan. Kompor. Jangan apa-apa wajarnya sekalian. Tapi kita senang banget kedatangan Mas Afi, kita berempat mengucapkan. Mas Ferry, Mas Afi. Kami mengucapkan Terima kasih. Oke Mas Ferry, Bang Ferry boleh silakan duduk ya. Silakan Bang Ferry. Mas. Kita ikut prihatin juga atas apa yang terjadi terhadap Bang Ferry. Kita tahu bahwa memang zaman sekarang ini platform pinjol banyak sekali ya. Iya, betul, hati-hati. Ini gimana sih awal ceritanya Bang Ferry bisa tergiur dengan pinjol tersebut? Sebenarnya kalau tergiur sih belum ya. Jadi masih cuma ngecek-ngecek doang. Jadi karena kan itu platform muncul mulu di iklan. Buka IG, main game apa segala macam nongol mulu gitu kan. Terus mikir
Kayaknya ini oke juga nih kalau besok-besok nih tiba-tiba kepepet. Karena kemarin itu kan kebetulan aku baru bangun usaha kecil-kecilan. Dan tiba-tiba emang waktu itu sempat ngeluarin dana dadakan banget. Jadi pas lagi main game ngelihat itu iklannya nongol, boleh juga deh cek gitu kan. Nah ternyata ya namanya kita kepo, mau ngecek limit lah, ngecek apanya segala macem kayak bunganya, tenornya gitu kan. Ternyata dia itu namanya juga ilegal ya. Aku belum tahu nih yang mana legal, yang mana ilegal. Jadi pas lagi ngecek, masukin tuh verifikasi data. Data di semua dimasukin? Data semua dimasukin, nomor rekening juga dimasukin. Terus pas ngeliat, masa iya bunganya setinggi ini, terus tenornya cuma 7 hari ngapain? Udah aku. Berapa mas? Pokoknya tinggi banget, hampir 2 kali lipat. Dan tenornya cuma 7 hari. 7 hari. Siapa sih yang mau gitu kan? Ibarat kata kalau kepepet pun juga mikir-mikir. Di uninstall lagi, ternyata besok-besoknya mulai itu tagihan fiktif. Sudah ada tagihan? Sudah ada tagihan belum masuk? Data belum, pinjaman belum ada. Pinjaman uang belum masuk ke Bang Ferry? Belum. Oke, tapi sudah ada tagihan? Sudah ada tagihan. Total tagihan berapa saat itu? Seminggu aja sampai 10 juta. Seminggu doang. Dan ternyata banyak banget yang komen di postingan aku tuh di DM juga banyak banget. Ternyata emang sistemnya si pinjol online yang ilegal ini kayaknya sistemnya emang begitu. Jadi emang pada nggak minjem karena ngelihat tenor sama bunganya tinggi banget, tapi langsung ditagih-tagih. Jadi emang niat mau nipu sih. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Bang Ferry. Tergiur iklan pinjol di media sosial, Ferry Afi terima sejumlah uang masuk. Itu di situ ada terima uang masuk. Jadi gini, Bang Ferry bilang nggak terima. Jadi gini, yang awal-awal nggak ada uang masuk, tapi udah tagihan-tagihan fiktif. Ya udahlah, gue pikir daripada data gue kesebar, ya udah gue ngalah nih. Ternyata begitu dibayar, langsung tiba-tiba kan lagi nge-refresh mobile banking, kok ada dana masuk? Ada yang masuk. Dana yang masuk itu berapa? Waktu itu sekitar Melebihi berapa persen dari pinjaman? Enggak. Jadi waktu itu sekitar 2 jutaan berapa gitu yang masuk gitu kan. Terus, kok ada dana masuk nih? Terus tiba-tiba ada WhatsApp. Kalau Anda tidak berkenan, Anda boleh mengembalikan. Lah, gua nggak pernah pinjam. Ya udah, gua kembaliin. Bang Ferry, buat saya nggak masuk akal ya. Gini, yang pertama itu kan ada Bang Ferry masukin data. Setelah itu bawa uang tidak masuk ke rekening Bang Ferry, tapi ada tagihan. Ada tagihan. Tapi kenapa Bang Ferry membayar tagihan itu? Karena diancam datanya tersebar. Gua nggak mau heboh-heboh gitu. Berapa yang Bang Ferry bayar? Waktu itu awalnya 1.800.000. 1.800.000. Total Bang Ferry sudah transfer membayar ke pinjol dalam berapa? Seminggu itu waktu itu udah ada 10 juta. 10 juta. Ya. Sedangkan dana yang masuk ke Mas Ferry-nya? Jadi mereka itu bisa transfer, bisa enggak semaunya aja. Jadi mungkin niatnya awalnya itu karena kan awal-awal itu kan gue tuh udah ngancem nih, udah cek rekening koran, nggak ada dana masuk apa segala macem gitu kan. Tapi dia kan terus nih mau nyebarin data segala macem gitu kan. Kira-kira udah dibayar, begitu dibayar refresh mobile banking ada dana masuk. Dia bilang kalau Anda nggak berkenan bisa dikembalikan. Mungkin dia berpikiran kalau dicek pakai rekening koran ke polisi kan ada datanya masuk. Mungkin modusnya dia seperti itu. Bang Ferry, bentuk terornya itu seperti apa? Selain akan menyebarkan data pribadi Bang Ferry? Lebih ke ngancem juga sih ke sosial media, ke nomor-nomor di kontak dan sebagainya. Ngancem? Karena itu bisa langsung biasa menarik nomor yang ada di handphone kita. Jadi kayak di-hack. Tapi Bang Ferry kenapa nggak lapor ke pihak kepolisian? Kenapa mengikuti pihak pinjol tersebut dengan cara Karena awalnya belum ada bukti. Nah, buktinya itu baru nongol begitu yang terakhir banget itu tanggal 29 kemarin Desember. Itu pada saat tiba-tiba dana masuk yang dia bilang kalau nggak berkenan silakan dikembalikan. Nah, gua kembaliin langsung nih. Begitu selesai ikutin arahannya udah gua transfer balik. Terus tiba-tiba dia ngapus chat. Untungnya dari awal itu udah gua screenshot. Akhirnya gua punya bukti. Tapi Bang Ferry dengan bentuk teror sebelum Bang Ferry transfer aja itu kan adalah salah satu bentuk bukti. Tapi belum kuat sih ya, karena kalau misalkan di kantor polisi kan minta rekening koran ya. Di situ kan buktinya ada dana masuk. Tapi bentuk teror melalui secara SMS atau WhatsApp itu juga adalah salah satu bukti yang kuat sebetulnya. Benar, sebenarnya itu udah ada satu bukti ya. Ancaman penyebaran data aja udah nggak boleh ya sebenarnya melanggar UU ITE. Betul, kan? Ancamannya juga lumayan. Cuman yang emang dari awal aku tuh pengen mancing banget itu cara kerjanya mereka. Yang tadi di situ kan sempat ditayangin tuh cara kerjanya bahwa
dia bisa memanipulasi masukin data gua ke 60 pinjol. Oh wow, oke. Ya itu mah memang bukan pinjol beneran, maksudnya mungkin betul. memang niat mau nipu. Iya. Baik, Bang Ferry, tapi yang pasti kita juga turut prihatin sekali lagi, dia juga menjadi pembelajaran buat kita masyarakat, semua. buat sobat ambiar di Yes. luar sana. Iya. Berhati-hatilah Hati-hati. dengan pinjol, bahwa memang terlebih kita juga punya otoritas jasa keuangan. Iya. Sebelum kita meminjam kepada siapapun, termasuk juga pinjol, ada baiknya kita juga memeriksa ke otoritas jasa keuangan, karena OJK di tahun 2024 ini juga sudah mengeluarkan regulasi terbaru tentang pinjaman online ya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Amin. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.